Nggak bisa Kak katanya kameranya. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke deh. Oke. Jadi gini ya, kelompok sosial kita bisa katakan suatu kondisi atau suatu fenomena atau suatu masyarakat itu merupakan bagian dari kelompok sosial apabila di dalamnya terdapat kumpulan individu yang saling berhubungan dan juga berinteraksi. Nah, kakak tegaskan dulu nih, kalau yang dimaksud dengan berhubungan itu bukan berarti relationship ya, misalnya kayak hubungan berteman, hubungan keluarga, saudara, atau hubungan sepasang kekasih, bukan hanya itu, tapi berhubungan dalam arti memiliki keterkaitan, disadari ataupun tidak disadari, apabila ada keterkaitannya, itu bisa menjadi sebuah kelompok. Terus gimana? Kalau hubungannya itu kayak tadi relationship pertemanan, keluarga, dan lain-lain, itu kelompok sosial juga atau bukan? Iya, itu juga kelompok sosial. Tapi kelompok sosial yang dikatakan berhubungan itu bukan hanya yang disadari, tetapi yang juga tidak disadari. Nanti kakak jelasin lebih lanjutnya tentang hubungan ini di dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, terus dikatakan selain berhubungan, individu di dalam kelompok itu harus saling berinteraksi. Interaksi itu kan berarti ada komunikasi dan juga kontak. Jadi kalau misalnya cuma diem-diem aja, kemudian nggak saling menyampaikan informasi atau memperoleh informasi, tidak memiliki kontak, ya berarti nggak bisa dikatakan sebagai kelompok, gitu ya. Jadi ini adalah pengertian dari kelompok sosial. Kumpulan individu yang saling berhubungan dan juga berinteraksi. Ciri-cirinya untuk yang lebih spesifik gimana sih Kak tentang kelompok? Jadi ciri-ciri kelompok sosial yang pertama, kelompok sosial itu merupakan satu kesatuan yang nyata. Satu kesatuan yang nyata. Dikatakan nyata berarti bisa dilihat, bisa dibedakan. Misalnya, Fatih adalah kelompok kelas Maxwell. Berarti Fatih itu terlihat secara nyata adalah kelas 11 yang merupakan bagian dari Maxwell di MP. Berarti Fatih bukan kelompok Socrates, bukan juga kelompok Weber. Itu kan berarti nyata, bisa dilihat, bisa didefinisikan, bisa diidentifikasikan, ya. Makanya ciri kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, tapi adalah satu kesatuan dari kelas Maxwell, dari kelas 11 MP, gitu. Terus yang kedua, setiap anggota merasa saling memiliki. Setiap anggota merasa saling memiliki. Memiliki itu bukan berarti aku punya kamu, kamu punya aku, tapi memiliki itu berarti memiliki ada kesadaran bahwa antara satu anggota dengan anggota lain itu bisa saling mengandalkan, gitu. Kayak misalnya di Maxwell, Fatih mau tanya-tanya tentang post-test atau misalnya tentang susulan dan lain sebagainya. Pasti pertama bakal nanya ke teman-teman yang bagian anggota dari Maxwell. Kenapa? Karena Fatih tahu orang yang kamu tanya itu ada dalam anggota dan kalian merasa saling memiliki, saling adanya kesadaran antara satu dengan yang lain. Kayak gitu. Nah, di dalam kelompok itu kan ada wali kelasnya, kemudian ada teman-temannya, ada pengajar-pengajar yang berkaitan dengan kelas tersebut. Nah, semua yang ada di semua yang berkaitan dengan kelompok itu pasti kamu menyadarinya, gitu kan. Pasti mereka adalah orang yang kamu tuju untuk bertanya. Itu menandakan bahwa kamu memiliki suatu kelompok, karena kamu menyadari siapa yang harus kamu tanya,
siapa yang harus kamu tukarkan informasi, dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga, itu ada di dalam kelompok sosial pasti terdapat struktur. Kenapa ada struktur? Karena selalu berkaitan dengan status dan juga peran. Kelompok yang formal maupun kelompok yang informal, di dalamnya itu pasti ada status dan juga peran. Gak usah jauh-jauh deh, kelompok belajar aja, kelompok kerjain tugas. Pastikan ketika presentasi ada yang berperan sebagai moderator, ada yang berperan sebagai penyampaian materi A, B, C, ada yang berperan sebagai penyatu PPT, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi setiap kelompok itu pasti ada strukturnya, baik struktur yang formal maupun yang informal. Inti dari struktur di sini untuk mendistribusikan status dan juga peran. Di dalam kelompok pasti semua orang punya tanggung jawab, gitu ya. Nah, yang terakhir, ciri-ciri kelompok sosial itu terdapat norma yang mengatur para anggotanya. Kayak misalnya seragam, itu kan diatur ya dalam kelompok sekolah, terus habis itu jam pertemuan itu diatur, terus apa-apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat sedang bertemu, saat sedang berkumpul, saat sedang rapat. Terus kayak misalnya sikap-sikap seperti apa yang seharusnya tidak boleh untuk ditunjukkan atau ditampilkan ketika sedang berkumpul. Nah, itu terkait dengan norma yang mengatur para anggotanya. Jadi, ciri-ciri kelompok sosial ada 4 ya. Ingat-ingat tuh, ada satu kesatuan yang nyata, kemudian setiap anggota merasa memiliki, kemudian strukturnya selalu terdapat struktur yang berkaitan dengan status dan peran, dan yang terakhir terdapat norma yang mengatur para anggotanya. Kata-kata yang kuncinya itu kasih tanda merah, terus ini ya, kamu ingat aja poin-poinnya. Karena biasanya ini kalau di soal-soal PG dia suka keluar pertanyaannya ciri-ciri lembaga sosial atau yang mana yang bukan termasuk ciri-ciri kelompok sosial kayak gitu. Jadi mau nggak mau kamu harus memahami dan menghafal. Yang ketiga, syarat kelompok sosial. Gimana sih supaya kelompok itu bisa terwujud? Supaya kita bisa membentuk kelompok sosial, syaratnya itu apa? Yang pertama, kalau kita mau membentuk kelompok sosial, itu harus melalui rangkaian proses dan juga sistem. Melalui rangkaian proses dan sistem. Jadi kayak ada pemilihan ketuanya, ada seleksi administrasinya, tergantung kelompoknya itu seperti apa. Kayak misalnya nih, kamu mau daftar di suatu komunitas, itu kan biasanya kamu disuruh isi formulir, kayak gitu ya. Terus minat kamu itu lebih kemana di komunitas ini, mau berperan sebagai apa. Itu kan berarti sebelum kamu masuk ke dalam kelompok tersebut, kamu harus melalui rangkaian proses dan juga sistem. Sistem yang paling sederhana atau proses yang paling sederhana adalah proses pengenalan diri. Gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mau membuat kelompok sosial, kita harus bisa mewujudkan terwujudnya. Jadi kayak kalau kelompok sosial mau terbentuk, maka harus terwujud ikatan
saling melindungi. Kayak dalam pertemanan juga kan pasti dalam setiap kelompok pertemanan itu ada rasa ingin saling melindungi. Bahkan kayak kalau kita lihat kelompok pelajar yang tawuran sekalipun tujuan mereka adalah untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam kelompoknya. Jadi kalau misalnya belum terwujud ikatan saling melindungi, maka kelompok itu nggak akan bisa terbentuk karena antar anggotanya aja nggak solid. Gitu. Jadi syarat kedua selain adanya rangkaian proses sistem harus juga terwujud ikatan saling melindungi. Dan yang terakhir harus memiliki kesamaan tujuan. Setiap anggotanya harus terbentuk dengan kesamaan tujuan. Kalau tujuannya aja udah berbeda-beda, nanti kelompoknya nggak akan bisa karena biasanya satu kelompok itu akan fokus pada satu kegiatan atau satu aktivitas tertentu. Kamu sebagai anak SMA IPS kan nggak mungkin join dalam kelompok belajar fisika karena kamu tidak memiliki kesamaan tujuan dengan anak-anak yang belajar fisika. Ya, jadi untuk syarat kelompok sosial ada 3. Yang pertama melalui rangkaian proses dan sistem. Yang penting ya. Melalui rangkaian. Jadi nggak tiba-tiba bisa terwujud, harus melalui suatu rangkaian. Kemudian yang kedua adanya ikatan untuk saling melindungi, dan yang ketiga adanya kesamaan tujuan. Poinnya adalah tujuan, ikatan, dan juga rangkaian. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Hati? Ada, Kak. Oke, kita lanjut berarti ya. Sekarang masuk ke dasar pembentukan kelompok sosial. Dasar pembentukan baca. Tulisannya kebaca nggak? Baca, Kak. Kalau kurang jelas bilang aja ya. Yang pertama, pembentukan kelompok sosial bisa didasari dengan kondisi geografis. Dasar yang pertama adalah dasar geografis. Nah, maksudnya gimana? Jadi kondisi geografis itu kan berarti kaitannya sama wilayah, suatu tempat, suatu daerah gitu ya. Nah, ketika kelompok itu terbentuk dengan dasar geografis, biasanya setiap anggotanya itu memiliki tempat tinggal atau tempat menetap yang sama dalam kurun waktu yang lama. Gitu. Makanya mereka tuh bisa membentuk sebuah kelompok. Padahal mungkin dari segi minat, tujuan, hobi, kemudian dari segi pekerjaan dan lain sebagainya itu berbeda-beda, tapi mereka bisa menjadi satu kelompok secara geografis apabila mereka menetap di satu tempat yang sama. Contoh, kelompok RT, kelompok RW, kelompok desa, kelompok PKK misalnya. Itu bisa terwujud karena kesamaan tempat tinggal. Ya, jadi inti dari pembentukan berdasarkan kondisi geografis itu karena adanya kesamaan tempat tinggal atau
menetap dalam kurun waktu yang lama. Jadi contohnya adalah misalnya pertemanan di depan. Kemudian kelompok RT atau RW, kelompok PKK, ibu-ibu PKK gitu ya. Nah, itu adalah geografis, dasar pembentukan geografis. Terus yang kedua, dasar pembentukan kelompok sosial bisa juga melalui daerah asal. Terus bedanya apa sama geografis? Kan daerah asal itu berarti tentang wilayah juga, tentang tempat juga. Kira-kira apa Fatih bedanya? Menurut Fatih gimana? Kan kalau di geografis itu mereka punya kesamaan tempat tinggal dalam rumah yang apa. Sedangkan kalau dari daerah asal, berarti kalau asal itu sebelumnya mereka punya latar belakang suku, wilayah atau tempat tinggal yang lama itu sama. Kemudian mereka dipertemukan lagi di tempat yang berbeda, tapi mereka akhirnya jadi kelompok karena mereka memiliki kesamaan daerah asal. Biasanya ini terjadi karena ada kesamaan suku atau etnis tertentu. Atau etnis yang berasal dari daerah misalnya kelompok yang terbentuk kayak ini. Arisan Jawa suku Jawa. Jadi orang yang menjadi bagian dari kelompok itu bukan orang-orang yang tinggal di Depok aja. Maksudnya dasar pembentukannya itu bukan karena tinggal di Depok, tapi karena mereka berasal dari suku Jawa kemudian mereka tinggal di Depok. Jadi pada namanya ini. Kalau misalnya kayak cuman orang-orang yang di Depok aja yang nggak masuk dalam kelompok, berarti itu masuk ke ranah geografis, gitu ya. Jadi kalau di sini lebih kepada latar belakang yang terjadi sebelumnya, kalau yang ini yang terjadi pada saat sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, ada keturunan yang sama dasar pembentukan kelompok karena sama-sama keturunannya. Nah, berarti kalau misalnya keturunan yang sama, sudah pasti karena adanya kesamaan genealogis terjadi karena adanya kesamaan genealogis atau keturunan. Contohnya apa? Contohnya kelompok keluarga inti, kelompok keluarga inti, kemudian kelompok keluarga besar,
kemudian kelompok marga, kelompok tengah, ya. Nah, yang keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang paling banyak dan paling realistis membuat orang bisa membentuk kelompok, yaitu adanya kepentingan yang sama. Kepentingan sama. Nah, biasanya kalau kepentingan yang sama ini terjadi karena orang-orang atau individu itu memiliki kesamaan tujuan, kemudian kesamaan hobi, kemudian lagi kesamaan minat. Jadi contohnya apa nih, Hati? Kalau kelompok karena kesamaan, kita sebutin satu aja. Kayak politik itu nggak sih, Kak? Kenapa? Kayak ada organisasi politik itu nggak sih, Kak? Kayak contohnya kayak organisasi politik itu nggak sih, Kak? Oke. Nah, jadi kelompok organisasi politik itu terbentuk karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Biasanya kaitannya sama tujuan ya. Kalau politik itu bukan hobi atau minat, tapi tujuan. Di sini organisasi politik. Organisasi politik kayak partai ya. Terus yang kedua, misalnya kelompok dalam instansi atau perusahaan. Jadi kaitannya sama pekerjaan. Terus dalam instansi pendidikan. Ada lagi keagamaan juga kaitannya sama kepentingan karena punya keyakinan yang sama. Oke, kita kasih waktu buat Fatih nyatet 7 menit ya. Silakan Fatih. Silakan dicatat ya, kakak kasih waktu 7 menit.
Kalau udah selesai sebelum 7 menit, bilang aja ya. Udah kan? Udah? Lanjut. Sekarang bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, kita bicara bentuk-bentuk kelompok sosial ini berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh sosiolog. Yang pertama itu ada pendapat dari Bapak Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim mengungkapkan kelompok sosial itu tercipta dari dua kategori. Dia sebut kategorinya itu berdasarkan pembagian atau spesialisasi pekerjaan. Jadi kalau Emil Durkheim dia mengkategorikan kelompok berdasarkan spesialisasi kerja. Jadi kalau misalnya nanti ada di soal nih pertanyaannya tentang kelompok sosial menurut Durkheim, kamu udah langsung terfokus sama pembagian kerja, spesialisasi kerja. Nggak usah lihat hubungan
yang dari kedekatan batin, emosional, dan lain sebagainya. Bukan ke situ. Dia fokusnya kepada spesialisasi kerja. Ya. Nah, dibaginya ke dalam 2 kelompok. Kira-kira pernah dengar nggak di kelas 10? Kelompok menurut Durkheim itu apa? Jadi yang pertama itu ada kelompok dengan solidaritas mekanik. Nah, solidaritas mekanik ini terjadi pada masyarakat desa. Kenapa begitu? Karena masyarakat desa itu belum mengenal spesialisasi pekerjaan, jadi dinamakan sebagai kelompok mekanik. Maksudnya spesialisasi pekerjaan itu kayak gimana sih? Jadi spesialisasi pekerjaan itu adalah profesionalitas pekerjaan dalam satu bidang. Ketika seorang individu tinggal di desa, biasanya sebagian besar mereka itu belum mengenal profesionalisme dalam satu bidang pekerjaan aja. Karena mereka biasanya bekerja itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi alam gitu ya. Kayak misalnya jadi petani, tapi lagi musim panas gitu. Terus lagi musim banjir, misalnya musim hujan banjir, terus habis itu nggak bisa panen. Tapi kan tetap aja dia harus menghasilkan uang nafkah untuk keluarganya. Akhirnya dia mencari pekerjaan lain seperti menjadi ojek atau mungkin menjadi kuli bangunan dan lain sebagainya. Jadi yang mereka andalkan hanya keterampilan, kekuatan fisik, dan kemauan kerja, bukan profesionalisme di dalam satu bidang pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan spesialisasi. Jadi kalau solidaritas mekanik, masyarakatnya masyarakat yang belum mengenal profesionalitas kerja. Kenapa? Karena solidaritas mekanik terjadi pada masyarakat desa. Ya. Ini adalah solidaritas yang terjadi pada masyarakat desa. Kemudian pada solidaritas mekanik, masyarakatnya sebagai individu dan setiap individunya belum mengenal pembagian kerja. Contoh lainnya nih, selain berpindah-pindah profesi, dalam solidaritas mekanik biasanya mereka itu nggak punya hierarki, terus nggak punya jabatan gitu. Kayak misalnya ayah sama anak bekerja bersama menjadi pedagang. Ayahnya kan yang punya usaha, otomatis anaknya cuma bantu-bantu. Tapi hubungan antara si ayah dan anak ini tidak ada hierarki, tidak ada formalitas. Misalnya kayak ayahnya harusnya bertugas hanya memerintah atau mengorganisir, terus anaknya yang terjun ke lapangan jualan, nggak selalu kayak gitu. Jadi kadang ayahnya mengelola keuangan, kadang anaknya yang berjualan, kadang ayahnya sama anaknya berjualan bareng, kadang ayahnya yang belanja, kadang anaknya yang belanja. Disitulah dikatakan mereka belum mengenal kebutuhan kerja. Jadi fleksibel banget gitu. Atau misalnya kayak jadi petani, pembagian kerjanya gotong royong aja gitu, kayak kesadaran personal aja, nggak ada job desk yang spesifik. Itu yang dimaksud dengan solidaritas mekanik. Yang kedua ada solidaritas organik. Jadi jangan ketukar ya, walaupun organik itu terkesan kayak natural atau apa ya, biasanya anak-anak itu banyak yang ketukar organik itu di kota desa ke kota. Padahal organik itu terjadi pada masyarakat kota yang kembali. Berarti gimana nih kalau yang terjadi pada masyarakat kota? Pasti
solidaritas organik kan terjadi pada masyarakat kota. Kalau di desa tadi individunya belum mau pembagian kerja, sedangkan kalau di kota, individunya sudah mengenal pembagian kerja. Contohnya, misal di sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru bidang studi, ada office boy, ada admin tata usaha. Mereka semua bekerja sesuai dengan pembagiannya. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal spesialisasi kerja. Jadi kalau misalnya kakak adalah seorang admin dari tata usaha, nggak mungkin di sekolah kakak bisa mengajar. Karena job desk kakak hanya mengurus administratif di sekolah. Begitu juga dengan kepala sekolah. Nggak mungkin kepala sekolah nanti ketika di sekolah bersih-bersih lapangan basket gitu. Karena kepala sekolah udah ada tugas spesifiknya, yaitu memimpin sekolah. Gitu. Itu yang dimaksud dengan solidaritas organik. Nah, biasanya juga kalau di kota, ketika orang bekerja itu sesuai dengan profesionalitas kemampuannya. Kayak lulusan kedokteran, ya udah pasti bekerja di bidang kesehatan, menjadi seorang dokter gitu. Karena yang dibutuhkan dalam solidaritas organik bukan hanya tenaga, bukan hanya otot, tetapi juga kemampuan akademik dan intelektualnya. Setiap individu sudah mengenal pembagian catatannya. Kalau misalnya seorang dosen, berarti dia tanggung jawabnya ya mengajar. Dosen tanggung jawabnya pembagian kerjanya hanya bentar ya, ini kakak akan sampai dulu ya. Sorry ya. Kita lanjut. Dosen berarti pembagian kerjanya ya hanya mengajar ya. Kemudian apa lagi? Misalnya arsitek, berarti dia
desain dengan yang lain sebagainya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini tokohnya namanya Ferdinand Tonis. Ferdinand Tonis. Biasanya si tokoh ini dengan kelompok ini, dia soalnya banyak keluar di soal-soal PTN. Jadi kalau bisa kamu benar-benar pahami ya. Kalau tadi kan mungkin membagi kelompok dari spesialisasi kerja. Nah, kalau si Ferdinand Tonis, dia membagi kelompok berdasarkan kekerabatannya, tingkat kedekatan hubungan antar personal, tingkat emosionalnya, kemudian formal informalnya, gitu. Di spesialisasi kerja, maka si Ferdinand Tonis kelompok berdasarkan kekerabatan. Kekerabatan berarti kan hubungan, gitu ya. Apakah hubungannya itu erat atau justru hubungannya itu hanya berdasarkan kepentingan, itu dibagi oleh si Ferdinand Tonis. Yang pertama, kelompok itu namanya kelompok paguyuban, atau nama lainnya adalah kelompok Gemensaft. Ini benar-benar sampai kamu nanti PTN, dia banyak banget soalnya keluar. Kelompok paguyuban atau kelompok Gemensaft ini adalah kelompok yang terbentuk dengan kekerabatan erat. Biasanya kelompok ini tuh sifatnya kekeluargaan. Jadi bukan untuk materi, bukan untuk kepentingan, tapi karena hubungan kekeluargaan. Tapi nggak selamanya kelompok Gemensaft ini ada hubungan darah. Karena Gemensaft itu dibagi ke dalam 3. Gemensaft by blood, kemudian by mind, dan by place. Jadi kekerabatan bisa tercipta dari adanya hubungan darah. Kalau hubungan darah otomatis ada keluarga, kemudian marga, kemudian suku, ya. Kalau by mind, dia lebih kepada kesamaan ideologi. Yang by mind ini bisa kita ambil contohnya itu kayak persahabatan. Orang yang bersahabat itu kan biasanya hubungannya itu sangat personal, kemudian kekeluargaan dekat, bati, gitu ya. Walaupun mereka nggak punya hubungan darah, tapi biasanya saling membantu, terus saling sharing. Gitu. Jadi by mind itu bisa juga persahabatan. Kesamaan ideologi dan kesamaan perasaan atau kedekatan batin. Terus abis itu by place. Nah, kalau ini sebelah ini. Biasanya kan kalau persahabatan itu muncul karena adanya kesamaan hobi ini. Jadi mungkin persahabatan ini. Terus yang by place itu berarti dari asal usul, dari tempat tinggal. Tempat tinggal dan asal usul. Nah, contoh-contoh kelompok paguyuban
adalah pertama, kita ambil dari yang by blood dulu. Paguyuban itu misalnya paguyuban apa ya? Yang tadi yang kakak kasih contoh, arisan keluarga. Ya, arisan keluarga Batak. Atau misal kalau yang by place, misalnya perkumpulan pedagang bakso Wonogiri. Kan pedagang bakso itu kelompok okupasional, tapi kalau dilihat dari asalnya Wonogiri, maka dia masuk ke dalam kelompok Gemingsaf by place. Mereka bisa terwujud karena mereka punya kesamaan asal usul. Ya, ini kakak tandain di sini bakso Wonogiri. Bukan baksonya, tapi Wonogirinya. Terus kalau arisan keluarga Batak, bukan bentuk arisannya, yang fokusnya itu lebih kepada keluarga Bataknya. Jadi sebenarnya mereka membuat arisan itu orientasinya bukan hanya uang, bukan hanya menabung, tapi untuk mempertahankan silaturahmi antar keluarga Batak. Gitu. Terus mereka juga bikin perkumpulan pedagang bakso itu bukan untuk membahas dagangan baksonya, tapi lebih untuk meningkatkan silaturahmi antar orang-orang Wonogiri, khususnya yang berdagang bakso. Gitu. Terus kalau yang Baimai tadi ini persahabatan ini kita masuk ke kembali. Baimai tentunya adalah persahabatan. Bisa dipahami ya? Lanjut ke kelompok yang kedua menurut Ferdinand Prunis, ada kelompok patem bayan. Atau nama lainnya adalah kelompok Gesellschaft. Nah, kalau Gesellschaft atau patem bayan ini nggak ada bayi-bayinya. Dia hanya satu kelompok yang tercipta berdasarkan kelompok berdasarkan kepentingan. Nah, gitu ya. Jadi nggak berkaitan sama asal usul, kekeluargaan dan lain sebagainya, hanya berdasarkan kepentingan. Maka kelompok Gesellschaft atau patem bayan ini dia cirinya formal, kemudian dia itu hubungannya impersonal. Maksudnya impersonal itu berarti tidak dekat secara personal. Jadi bisa saling berhubungan karena ada kepentingan aja. Personal, misalnya kayak Fatih cek kakak, nggak mungkin nanyain hal-hal yang sifatnya personal, tapi lebih ke nanyain soal sosiologi, nanyain materi yang belum dipahami, itu namanya hubungan impersonal. Terus itu biasanya kelompok patem bayan ini hanya sementara sifatnya, sementara. Kenapa sementara? Karena kalau kepentingannya udah tidak sejalan, berhenti gitu. Contohnya kayak misalnya kamu sekolah, kamu punya hubungan dengan guru-guru di SMA, teman-teman di SMA, itu sifatnya hanya sementara, cuma 3 tahun. Karena setelah 3 tahun kamu sudah tidak lagi membutuhkan kelompok itu, kamu harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu juga nanti ketika di dunia kerja. Jika kamu merasa sudah tidak cocok dengan lingkungan pekerjaannya, atau mungkin ingin mendapatkan pengalaman yang baru, kepentingannya udah beda nih, keluar dari tempat kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat kelompok patem bayan itu yang sejalan dengan kepentingan itu. Selama kepentingan masih ada, maka akan membentuk kelompok, tapi kalau udah tidak, udah selesai. Terus selain formal, impersonal, dan sementara, hubungannya tidak dekat secara emosional.
secara emosional. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau ada yang kenapa-napa, ya nggak terlalu empati, biasa aja, hanya simpati aja. Nah, untuk yang tadi yang BB1 ini, dia punya ciri-ciri yang bertolak belakang. Dia informal, kemudian dia sangat personal, sifatnya untuk selama-lamanya, dan hubungannya terikat dan dekat secara emosional. Ya. Ada pertanyaan, Fatih, sampai sini? Ada Kak. Oke, kalau nggak ada, kita sekarang latihan soal. Jadi untuk materinya kayaknya cukup dulu nih, biar nggak terlalu penuh atau padat. Jadi kan kita udah bahas tentang pengertian, ciri, syarat, dan dasar pembentukan kelompok sosial. Kemudian ada bentuk kelompok sosial dari 2 tokoh. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Kamu udah pegang modulnya nggak? Pegang modulnya belum? Yang ini. Belum. Ya udah, kalau gitu disimak aja nih ya. Kakak bacain soalnya pelan-pelan, disimak. Oke. Berikut ini yang termasuk organisasi informal adalah ini soalnya kayak Fatih emang belum ngambil modul? Iya, belum. Waktu itu mama kamu kayaknya ke sini deh. Ngambil modul nggak ya? Udah ditanya? Nggak tahu deh. Ya, ntar coba ditanya ya. Kalau misalnya belum, diminta gojekin aja. Kalau udah, bilangin kakak ya. Oke. Oke. soalnya pada kakak tulisnya ya biar pengertian. Soal cukup ya. Nah, perhatiin baik-baik ya. Berikut ini yang termasuk organisasi formal. Organisasi formal adalah yang A, ada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang kedua ada keluarga. Yang ketiga ada NU. NU tahu kan ya? Nahdlatul Ulama, kelompok keagamaan, lembaga keagamaan. Yang keempat ada PNI. Dan yang kelima ada polisi. Mana jawabannya nih? Menurut Fatih. Yang termasuk organisasi informal yang mana? Nih, tadi kan kalau ini kan formal, kebayang. Berarti kalau formal itu impersonal, sifatnya sementara dan secara emosionalnya tidak terkait. Jadi kalau yang informal kebalikannya dong. Jawabannya ya? Yang mana, Fatih? Bentar, Kak. Oke. Lalu ya, kita lihat.
Jawabannya yang paling tepat adalah keluarga. Jadi, kenapa keluarga? Karena hubungan di keluarga itu sifatnya sangat dekat. Kemudian dia hubungannya itu personal. Tidak membutuhkan struktur jabatan dan juga hierarki yang saklek. Makanya keluarga itu kelompok informal. Kenapa NU, TNI, polisi, dan KMPI itu kelompok yang formal? Karena mereka punya tugas-tugas yang sangat saklek gitu, nggak bisa digantikan. Dan di dalam struktur organisasinya itu mereka punya status dan peran yang tidak pernah bisa fleksibel gitu. Kan kalau misalnya ayah, ibu itu masih bisa fleksibel, misalnya kayak ayahnya yang mencari nafkah, ibunya yang di rumah, atau kebalikannya, atau dua-duanya yang mencari nafkah, kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak untuk kompromi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau hubungan-hubungan dalam kelompok yang formal itu mereka nggak terlalu bisa fleksibel untuk melakukan kompromi atau negosiasi, karena biasanya ada landasan-landasan norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang wajib untuk dipatuhi. Yang kalau misalnya tidak dipatuhi, sanksinya juga sangat tegas. Gitu. Jadi ciri-cirinya itu kayak gitu. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah organisasi informal. Gimana? Bisa dimengerti nggak, Fatih? Ya, mengerti Kak. Oke. Nah, yang kedua nih, soalnya itu adanya perbedaan antara Gesell Schaff dan juga Gemensack. Perbedaan Gesell dan Gini. Apa tuh? Option pertama, dia bilang kalau Gini punya hubungan emosional. Yang Gini lagi hubungannya erat. Yang Gesell hubungannya informal. Dibaca silakan. Tadi ya. Bedakan Gesell Schaff dan Gemensack. Gemensack hubungannya tidak erat. Benar atau salah? Ayo benar atau salah nih? Gemensack hubungannya tidak erat. Option pertama benar atau salah, Fatih? Lupa ya? Yang Gemensack hubungannya tidak erat itu salah. Karena Gemensack itu hubungan masyarakat desa yang masih sangat erat. Terus kalau Gesell Schaff terikat secara emosional itu juga salah. Karena Gesell Schaff terikat secara kepentingan dan juga tujuan. Gemensack hubungannya hubungannya erat, berarti benar atau salah? Yang C benar atau salah, Fatih? Benar Kak.
yang lanjut nomor ketiga. Oke, ini soalnya sama kayak nomor 1. Kita ubah contohnya. Berikut ini mana yang bukan kelompok formal? Bukan kelompok formal. Yang A, di sini ada optionnya asosiasi pedagang. Terus yang B ada kelompok pengusaha. Terus yang C ada Ikatan Dokter Indonesia. Nah, yang D ada geng motor dan yang E ada partai politik. Oke, yang mana nih jawabannya? Geng motor ya, Kak? Yang? Geng motor. Iya. Oke, yang bukan kelompok formal adalah yang D. Oke, satu lagi ya, kita latihan soalnya satu lagi. Nomor 4. Bentar, kita cari yang tadi udah dijelasin dulu. Oke. Berikut ini contoh Gemeinschaft by Blood. Gemeinschaft by Blood. Ingat kan ya tadi by blood itu apa? Di bahasa Indonesiain aja. Yang pertama, yang pertama ada apa ini di sini? Kelompok nelayan. Kelompok nelayan. Kemudian yang B ada kelompok pelajar. Yang C ada kelompok klan. Yang D ada kelompok arisan. Arisan. Yang E ada kelompok etnis. Nah, yang mana nih? Berikut contoh Gemeinschaft by Blood. Itu yang C tulisannya apa, Kak? Yang ini? Yang C, itu tulisannya apa yang C? Yang C itu kelompok klan. Klan itu garis keturunan, kayak kakek, nenek. Oh ya, berarti C, Kak. Satu-satu dulu nih. Kalau yang nilainya di kelompok apa? Gemeinschaft atau Gesellschaft? Nelayan. Gesellschaft. Ya, kelompok pelajar? Sama ya. Gesellschaft, karena berdasarkan kepentingan. Kelompok arisan? Arisan biasanya
terbentuk karena kepentingan bisa Gesellschaft, Gemeinschaft juga bisa. Tapi tergantung nih, kalau arisan doang, ini biasanya masuk ke Patembayan atau Gesellschaft. Tapi kalau arisan, keluarga Batak, atau arisan keluarga apa gitu, misalnya dia bawa asal daerah, itu baru dia masuk ke Gemeinschaft. Tapi bukan Gemeinschaft Beiler. Apa tuh kira-kira kalau masukin asal daerah? Gemeinschaft by place ya. Terus ini yang terakhir, kelompok etnis, Gemeinschaft atau Gesellschaft? Gemeinschaft ya. Iya, Gemeinschaft by place. Ya, karena etnis itu biasanya dari asal usul. Oke, latihan soalnya cukup ya, Amar. Mudah-mudahan bisa membuat kamu semakin paham. Sekarang kita proses. Nomor 1. Kelompok kamu boleh langsung jawab ya, nggak usah pakai soalnya juga nggak apa-apa, langsung jawabannya aja. Jawabannya langsung di line kakak boleh, di kertas boleh. Soalnya nggak udah kakak jelasin semua ya. Bagi 3 nomor aja. Yuk, silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. 2 menit lagi.
selesai, boleh bilang ya. Udah Kak. Udah selesai Kak. Fatima di Udah selesai Kak. Oke, kita ke kakak ya. Ini yang ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan yang kakak ajarin bisa kamu pahamin. Kakak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih.